Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu tentang garis dan sudut. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi garis. Pada materi garis, kita akan membahas tentang pengertian garis, kedudukan garis, dan sifat-sifat garis sejajar. Yang pertama, pengertian garis. Garis adalah deretan titik-titik, bisa tak berhingga jumlahnya, yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Garis yang dimaksud pada bab ini adalah garis lurus. Biasanya dinamakan dengan menggunakan huruf kecil seperti A, B, atau C. Kedua, kedudukan garis. A. Garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada satu bidang datar dan jika diperpanjang tidak akan berpotongan. Misal ada garis K dan garis L. Garis K dan garis L itu sama-sama mendatar, arahnya sama. Kemudian ada contoh lain, garis M dan garis N. Garis K dan L sejajar. Garis M dan N juga sejajar. Jadi kalau sejajar itu arahnya sama. Kalau mendatar, yang satu juga mendatar. Kalau tegak lurus, yang satu juga tegak lurus. Dan kalau diperpanjang tak berhingga, tidak akan berpotongan. Yang kedua, garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan apabila terletak pada satu bidang datar dan mempunyai sebuah titik potong atau titik persekutuan. Misal ada garis A, kemudian ada garis B. Antara garis A dan B itu ada titik P, sehingga garis A dan B berpotongan di titik P. Yang ketiga, garis berimpit. Dua garis dikatakan berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai garis lurus saja. Contoh di sini ada titik A, kemudian ada titik B, ada titik C, dan titik D. Titik A, B, C, dan D kalau di garis lurus itu jadi satu garis, yaitu garis L. Jadi, garis-garis yang berimpit dengan garis L adalah AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Yang keempat, garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Contohnya di sini ada balok. Kalau bersilangan itu berarti arahnya berbeda dan bidangnya beda. Kalau sejajar tadi dalam satu bidang yang sama arahnya sama. Tapi kalau bersilangan itu beda bidang, beda arah. Contohnya garis OK. Perhatikan garis OK. Itu bersilangan dengan MN. OK itu bidang depan. Kemudian MN itu bidang belakang atau bidang. Jadi beda bidang dan arahnya berbeda. Contoh yang kedua ada garis RN. Garis RN itu tegak lurus di bidang belakang. Kemudian bersilangan dengan KL. KL itu mendatar di bidang depan. Jadi beda bidang, arahnya juga berbeda bersilangan. Yang kelima, garis vertikal dan horizontal. Horizontal adalah sejajar horizon, langit bagian bawah yang berbatasan dengan bumi menurut pandangan mata. Sedangkan garis vertikal adalah garis yang tegak lurus dari garis horizontal. Ini contohnya kalau horizontal berarti mendatar, berarti kalau vertikal yang tegak lurus.
Nah, diperhatikan contoh berikut. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H di bawah. Dari gambar dapat dilihat bahwa contoh pertama, AB kalau di atasnya huruf itu ada garis, berarti itu cara bacanya garis AB. Garis AB sejajar dengan garis DC. AB sejajar DC. Ditulisnya garis AB, kalau ada garis miring 2, itu bacanya sejajar. Jadi, garis AB sejajar garis DC. Demikian juga garis AB sejajar garis EF. Garis DC sejajar garis HG. Garis BC sejajar garis AD. Garis BC sejajar garis FG, dan sebagainya. Yang kedua, garis AB berpotongan dengan garis AD. AB mendatar, kemudian AB ke belakang. Kalau hurufnya itu diulang 2 kali, berarti huruf yang diulang 2 kali itu menjadi titik potongnya. Contoh lain, garis AE berpotongan dengan garis EF. E-nya diulang 2 kali, berarti titik potongnya di huruf E. Begitu seterusnya. Kemudian contoh ketiga, jika garis EF digeser sepanjang garis EA, maka garis EF berimpit dengan garis AB. Jadi kalau misal EF itu ditumpuk dengan garis AB, maka garis EF AB itu jadi satu garis. Berarti itu berimpit. Kalau cuma terlihat satu garis, itu namanya berimpit. Yang keempat, garis AB bersilangan dengan garis CG. AB mendatar, CG tegak lurus, beda bidang, berarti bersilangan. Demikian juga garis BC bersilangan dengan garis DH. BC, DH itu beda bidang, jadi itu bersilangan. Yang kelima, garis AB dan garis DC itu disebutnya garis horizontal, AB, DC. Kalau yang garis EA dan FB itu disebutnya garis vertikal. Yang ketiga, sifat-sifat garis sejajar. Yang pertama, melalui 2 buah titik yang berbeda dapat dibuat tepat satu garis lurus. Misal ada titik A dan titik B. Kalau titik A dan titik B dihubungkan, itu cuma bisa dibuat satu garis lurus, yaitu garis A. Itu sifat pertama. Sifat yang kedua, melalui sebuah titik di luar suatu garis, hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Contoh, ada garis A. Di luar garis A itu ada titik P. Jadi, yang melewati titik P biar sejajar dengan garis A itu cuma bisa dibuat satu garis, yaitu garis B. Sifat yang ketiga, jika sebuah garis memotong salah satu dari 2 garis yang sejajar, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. Contoh, misal sini ada garis A. Kemudian ada garis B. Garis A itu dipotong oleh garis M. Kalau diluruskan sampai tak berhingga garis M-nya, itu otomatis juga akan memotong garis B. Sifat yang keempat, jika sebuah garis sejajar dengan 2 garis lainnya, maka kedua garis itu sejajar. Kalau misal ada garis A, kemudian ada garis B, kita akan membuat garis lagi yang sejajar dengan AB, misal garis C, jadi garis C itu otomatis sejajar dengan garis AB, dan garis AB itu pasti sejajar dengan garis BC, dan seterusnya. Materi garis sudah selesai. Berikut ada latihan soal, ada 2 soal, silakan dikerjakan sesuai contoh yang sebelumnya. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga dapat diterima dan bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.